Kami dari kelompok 6 yang berisikan Putu Dia Chandra Dewi, Catherine Lovisa Nasaranova, dan saya sendiri Firdaus Rimani, dan ada Ananda Fania dan Visabil Prawira akan menjelaskan mengenai wastewater treatment yang ada di PT Pupuk Kujang Cikampek. Yang pertama ada sejarah PT Pupuk Kujang Cikampek. PT Pupuk Kujang Cikampek adalah anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Persero yang berdiri pada 9 Juni 1975 dan berlokasi di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di sini produk utamanya berupa urea pril dengan kapasitas 1.140.000 ton per tahun, amonia cair kapasitas 660.000 ton per tahun, dan pupuk NPK kapasitas 100.000 ton per tahun. Pergantian reaktor urea tahun 2001 dan pembangunan pabrik Kujang 1B. Pabrik Kujang 1A didirikan pada tahun 1978 dan pabrik Kujang 1B pada tahun 2006. Next. Proper hijau PT Kujang Cikampek. Proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diserahkan oleh Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden yang didampingi dengan Menteri KLH atau Siti Nurbaya. Proper hijau ini berarti membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah lebih dari yang ditentukan dan telah mempunyai keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, dan 3R limbah padat. Dan di sini terdapat berbagai sertifikasi yang didapatkan oleh PT Kujang Cikampek. Next. Di sini ada berbagai sertifikat dan penghargaan yang didapatkan oleh PT Kujang Cikampek. Ada sertifikat industri hijau yang berjalan hingga tahun 2020, penghargaan tingkat nasional pada Indonesian Green Award, penghargaan tingkat nasional pada Indonesia Green Award untuk pengurangan pencemaran udara, penghargaan Indonesia Green Award untuk kategori penyelamatan sumber daya air, dan untuk temu karya mutu dan produktivitas di bidang pengurangan dan pemanfaatan limbah B3. Next. Berikut main proses dari PT Pupuk Kujang Cikampek. Jadi gas alam, air, dan udara akan diproses kemudian menghasilkan produk utama yaitu amonia dan karbon dioksida sebagai produk sampingnya. Amonia dan karbon dioksida yang dihasilkan kemudian akan diolah kembali untuk menghasilkan butiran urea. Kemudian butiran urea akan memasuki proses pengantongan untuk selanjutnya didistribusikan. Next. Proses produksi amonia. Proses produksi untuk menghasilkan amonia ini dilakukan melalui 5 unit. Yang pertama ada unit pemurnian gas. Unit-unit pemurnian gas yang pertama ada knockout drum, ini untuk memisahkan gas alam dengan impurities-nya seperti debu, partikel halus, dan air berdasarkan perbedaan berat jenis. Lalu ada penghilangan merkuri, karena merkuri yang terkandung dalam gas alam ini racun bagi katalis di unit reformer dalam mercury guard chamber. Kemudian ada penghilangan sulfur dengan primary dan secondary reformer, karena sulfur akan merusak katalis di primary dan secondary reformer. Nah, dari penghilangan sulfur ini menggunakan hydrotreater dan desulfurizer. Kemudian ada unit pembuatan gas sintesa melalui primary reformer dan secondary reformer. Dari primary dan secondary reformer masuk ke shift converter. Dari shift converter ini kemudian masuk ke unit pemurnian gas sintesa. Unit ini bertujuan untuk memisahkan gas-gas seperti CO2 dan CO dari N2 dan H2 yang akan digunakan sebagai bahan baku amonia converter. Gas sintesa yang telah terpisah dari CO2 akan keluar dari absorber, sedangkan CO2 dikirimkan ke pabrik urea sebagai bahan baku pembuatan urea. Nah, kemudian masuk ke unit sintesa amonia. Pada unit ini bertujuan untuk menghasilkan NH3 dan dari mereaksikan gas N2 dan H2. Gas sintesa dari metanator kemudian dikompresi dan kemudian dilakukan pendinginan. Setelah itu gas sintesa dicampurkan dengan gas amonia converter. Gas panas keluaran amonia converter didinginkan hingga suhu 280,
Kemudian amonia cair yang sudah dipisahkan akan dilanjutkan ke unit pemurnian amonia. Di unit pemurnian amonia berfungsi untuk memisahkan gas-gas terlarut dalam NH3 cair dengan kemurnian yang tinggi. Gas tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Hasil amonia berada di suhu minus 33 dan 42 derajat Celcius. Amonia bersuhu minus 33 akan dikirimkan langsung ke storage tank, sedangkan amonia bersuhu 42 derajat Celcius dicampurkan dengan suhu minus 33 untuk didinginkan sehingga suhunya menjadi 30 yang kemudian dapat dikirimkan unit urea. Selanjutnya ada proses produksi urea. Jadi pada proses produksi urea ini NH3 dan CO2-nya itu didapat dari pabrik amonia. Lalu di reaktor ini akan terjadi reaksi antara amonia cair dan gas CO2 yang kemudian akan menjadi amonium karbamat. Selanjutnya amonium karbamat akan didehidrasi, kemudian akan menghasilkan urea. Lalu urea akan dialirkan ke high pressure decomposer yang tujuannya untuk memisahkan kelebihan amonia dari hasil reaksi dan mengubah amonium karbamat menjadi gas amonia dan karbon dioksida. Selanjutnya akan dialirkan ke low pressure decomposer yang berfungsi untuk menyempurnakan dekomposisi setelah keluar dari high pressure decomposer. Setelah itu akan dialirkan ke gas separator yang tujuannya itu untuk memisahkan larutan urea dengan gas-gas NH3 dan CO2. Larutan urea akan dikristalkan di kristalizer, kemudian akan dibawa ke centrifuge untuk dipisahkan dengan pengotor-pengotornya berdasarkan perbedaan densitas. Kristal urea yang sudah tinggi kemurniannya akan dibawa ke Preheating Tower dan terjadi proses pembutiran. Setelah itu akan masuk ke unit pengantongan dan siap didistribusikan. Keluaran bawah centrifuge yaitu modern liquor tank yang kandungannya ada sisa-sisa air dan amonia akan dialirkan ke off gas absorber sebagai solvent. Kemudian keluaran bawah gas separator yaitu NH3 dan CO2 yang telah dipisahkan akan masuk ke off gas absorber dan akan bereaksi dengan modern liquor tank sehingga akan menjadi amonia karbamat. Kemudian akan di-recycle ke reaktor kembali. Next. Selanjutnya ada wastewater treatment, di mana limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik selama proses produksinya kurang lebih sekitar 200 meter kubik per jam. Sumber limbah cair ini berasal dari tiap-tiap unit yang terlibat dalam proses produksi serta dari tempat pembuangan air di PT Pupuk Kujang Cikampek. Dan terdapat 5 proses yang berbeda dikarenakan limbah cair yang dihasilkan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah proses netralisasi limbah cair bersifat asam atau basa. Yaitu di mana pada unit pengolahan limbah ini akan dilakukan netralisasi limbah cair yang bersifat asam atau basa yang berasal dari regenerasi cation exchanger, anion exchanger, dan mixed bed polisher. Limbah cair di unit ini akan ditampung di kolam netralisasi dan akan dinetralisasikan dengan senyawa H2SO4 atau NaOH. Lalu ditambahkan H2SO4 dan NaOH ini hingga mencapai pH sebesar 6-8. Lalu akan dialirkan ke kolam stabilisasi dan air yang sudah aman akan dialirkan ke sungai. Selanjutnya yang kedua itu adalah proses pengolahan limbah sanitasi yang berasal dari seluruh toilet yang ada di PT Pupuk Kujang Cikampek. Dan air toilet ini yang pertama itu akan di-screening terlebih dahulu untuk dilakukan pemisahan partikel-partikel padat yang ada pada buangan air.
Lalu air tersebut akan dialirkan menuju kolam aerasi yang mengandung lumpur aktif sehingga akan terjadi penguraian bahan-bahan organik. Lalu setelah itu akan masuk ke dalam clarifier untuk memisahkan lumpur aktif tersebut dan limbah air dan lumpur aktif yang keluar dari clarifier akan dimasukkan ke dalam kolam reaerasi untuk ditambahkan pengurai aerobik untuk mengaktifkan kembali lumpur tersebut sehingga dapat digunakan kembali pada kolam aerasi sebelumnya. Dan air yang sudah dipisahkan dari lumpur pada unit clarifier akan dimasukkan ke tangki disinfektan untuk diinjeksi senyawa CaOCl2 atau kalsium hipoklorit yang berfungsi sebagai desinfektan, yaitu untuk membunuh mikroorganisme patogen yang dapat menimbulkan bibit penyakit. Setelah itu, air tersebut akan dialirkan ke flow unit untuk membuang penghilangan bau busuk yang ada pada air tersebut. Dan setelah itu akan dialirkan ke kolam stabilisasi. Selanjutnya adalah pemisahan amonia. Air limbah dari pabrik amonia dan pabrik urea diolah ke stripper 1, di mana steam akan berkontak dengan amonia untuk dipisahkan dan terbawa oleh steam sehingga kandungan amonia berkurang menjadi 50 ppm. Stripper 2 akan memisahkan kembali jika masih ada kandungan amonia pada limbah cair. Gas amonia keluaran dari stripper 1 dan 2 akan menuju LP decomposer untuk mengurangi kandungan amonia dan urea menjadi 2 ppm dan 1 ppm sehingga dapat dibuang ke atmosfer. Dari stripper 2, limbah cair akan masuk ke kolam stabilisasi untuk diendapkan sehingga kandungan amonia berkurang sesuai dengan syarat pembuangan limbah ke sungai. Selanjutnya, untuk pengolahan limbah cair berminyak dari utilitas pabrik amonia dan urea dikumpulkan pada tangki dan dialirkan ke dalam oily water separator untuk dipisahkan antara air dan minyak atau oli. Kandungan oli akan naik ke atas permukaan karena perbedaan densitas minyak dengan air, sehingga oli bisa dialirkan ke bak penampungan minyak dan dijual ke pihak ketiga. Air dari oily water separator akan diolah kembali ke ammonia removal karena masih mengandung amonia. Sedangkan lumpur yang terbentuk dari blowdown akan dilanjutkan ke filter press untuk pemisahan air dan lumpur sehingga dapat dijual juga. Dan yang terakhir adalah proses pengolahan limbah cair yang mengandung lumpur, yaitu air limbah yang mengandung lumpur ini berasal dari utilitas, yaitu blowdown clarifier yang akan diolah dengan menginjeksikan larutan polimer untuk pemekatan lumpur atau penggumpalan lumpur. Lalu limbah itu akan dipompakan menuju sludge storage pit dan di filter press untuk dipisahkan air dan lumpur tersebut. Nah, air yang telah dipisahkan akan dikembalikan ke inlet raw water yang akan digunakan kembali, dan lumpur yang dihasilkan dari penyaringan akan dijual atau diberi ke pertanian untuk sebagai pupuk. Sekian dari kelompok kami atas penjelasan mengenai PT Pupuk Kujang Cikampek. Terima kasih.